Bab 034. Tidak merasa risih ataupun merendahkan, Amar tetap menerima jabatan tangan para warga, bahkan Amar kini dalam mode banyak senyum. Gimana tidak terus senyum jika sekarang sudah ada istri cantik yang bersanding dengannya. Para warga yang akan pulang tak lupa diberikan sembako, dan anak-anak yang datang ke pesta pernikahan Amar dan Zahra diberikan peralatan sekolah. Pemberian peralatan sekolah kepada anak-anak kampung Zahra adalah permintaan dari Aurel sendiri. Walaupun Aurel jahil dan cerewet, namun Aurel tetap peduli dengan orang sekitarnya. Bahkan uang tabungannya Aurel serahkan kepada Amar untuk membeli peralatan sekolah. Aurel masih kecil tetapi memiliki tabungan sendiri yang berasal dari pemberian Stephen. Aurel sering mendapatkan uang yang banyak dari Stephen, ketika Stephen mendapat bonus dari Amar. Memang melelahkan, tetapi Amar dan Zahra masih tetap menyambut para tamu. Hingga sore menjelang, pengantin sudah dipersilahkan untuk istirahat dan mengganti pakaian. Malam telah tiba, rombongan dari Jakarta telah pulang ke hotel yang berada di kota karena mereka akan kembali ke Jakarta esok hari. Tapi tidak dengan Aurel yang menangis ketika akan dipisahkan oleh uminya. Hingga disinilah Aurel berada di kamar Zahra bersama dengan Amar. "Umi, Aurel senang nanti kita tidur bel 3 di kamar ini ya," ucap Aurel kepada Zahra. "No, lihat kasurnya kecil tidak muat untuk kita bertiga. Kamu nanti tidur dengan kakek dan nenek," tolak Amar. Mata Aurel sudah berkaca-kaca karena ucapan ayahnya. "Iya sayang, Aurel tidur di sini saja, kalau kasurnya sempit nanti ayah suruh tidur bersama dengan Om Yoga," ucap Zahra. 120. Mata Aurel langsung berbinar mendengar ucapan Zahra, berbeda dengan Amar yang sudah menatap Zahra dengan tatapan tajamnya. "Astagfirullah, apakah Amar marah ya?" monolog Zahra, mulai takut. "Sayang," rengek Amar. Benar saja, seorang Amar merengek, bahkan rengekannya mengalahkan Aurel. Wajahnya juga sudah memelas. "Maaf Mas, tapi nasa kamu tidak mengizinkan putri kita tidur di kamar ini," ucap Zahra tidak luluh dengan rengekan Amar. "Yiye, Umi sayang Aurel, no sayang ayah. Aurel baik, cantik tidak bohong seperti ayah, benarkan Umi?" ucap Aurel meminta dukungan. "Benar anak solehahnya Umi," ucap Zahra mencium wajah Aurel secara bertubi-tubi. "Kap, kap, kap. Cek, kok nasib gue gini banget, punya anak bukannya membantu malah jadi penghalang gue," monolog Amar tidak habis pikir dengan putrinya. Aurel telah menguap karena sudah sangat mengantuk. "Umi, Aurel mau tidur," ucap Aurel. Mendengar ucapan Aurel, Zahra segera membaringkan putrinya ke atas tempat tidur. Dengan perlahan Zahra mengusap bahu Aurel sambil mensenandungkan solawat. Tak berselang lama Aurel sudah tertidur pulas, meninggalkan masalah kepada ayahnya yang ingin berduaan dengan istrinya. "Sayang, masa Mas harus tidur di kamar Yoga? Umi kasihan ayah masa baru nikah sudah disuruh tidur di kamar lain," rengek Amar seperti anak-anak yang tidak dibelikan jajanan. "Selain kasurnya sempit, itu juga hukuman untuk Mas Amar karena berani bohongin Zahra. Zahra, mau bicara apapun tetap saja lembut." Terdengar suara ketokan pintu, sehingga obrolan pengantin baru tersebut harus terhenti. Amar berdiri lalu membuka pintu. "Maaf nak, Bapak mengganggu, si cantik mana?" tanya Pak Gading. "Sudah tidur Pak," jawab Anwar sedikit menyingkir sehingga Pak Gading bisa melihat Aurel. "Kalau begitu biar Bapak bawa ke kamar Bapak dan Ibu, supaya kalian bisa istirahat," ucap Pak Gading. "Yesss,
Memang mertua pengertian, monolog Amar. Memangnya tidak masalah Pak? Tanya Amar Jaim. Iya nak, ucap Pak Gading, masuk ke dalam kamar Zahra. Biar Aurel tidur bersama kita Pak, ucap Zahra. Kasurmu sempit, tidak muat untuk kalian bertiga, ucap Pak Gading, lalu menggendong tubuh mungil Aurel. Setelah kepergian bapak mertuanya, Amar buru-buru mengunci pintu lalu menghampiri Zahra yang 121. Duduk di atas kasur. Lagi terlebih dahulu Amar mencium kening Zahra cukup lama hingga Zahra ikut terhanyut dalam ciuman tersebut. Baru saja Amar ingin menjalankan aksinya tiba-tiba ketokan pintu terdengar, disertai suara tangis seorang anak kecil yang dipastikan adalah Aurel. Dengan cepat Zahra mendorong tubuh Amar kemudian Zahra berjalan membuka pintu setelah merapikan pakaiannya. Sayang kamu kenapa nangis? Tanya Zahra, mengambil alih Aurel dari gendongan Pak Gading. Hiks Umi, kenapa Aurel tidur di kamar nenek dan kakek? Aurel mau tidur sama Umi, ucap Aurel. Baiklah sayang, Aurel tidur sama Umi dan ayah, Pak Aurel biar tidur sama kita, ucap Zahra. Baiklah nak. Di dalam kamar Amar menggaruk kepalanya yang tak gatal karena kegiatannya dihentikan oleh tangis putrinya. Nasib menjadi mantan duda saat ingin berduaan dengan istri malah diganggu anak sendiri. 122. Jika sekarang Amar sedang diuji maka menurutnya malam ini adalah ujian terberat dalam hidupnya, sudah membayangkan sejak tadi ingin bermesraan dengan istrinya, tetapi lihatlah sekarang, istri dan putrinya sudah tertidur dengan saling berpelukan. Sabar Mar, masih banyak waktu biarlah malam ini kamu mengalah kepada putrimu, ucap Amar. Dua orang yang disayangnya malah sekarang saling berpelukan untuk saling memberikan kehangatan. Nasib, gue juga butuh pelukan dan kehangatan tapi anak gue malah merebut semuanya, ucap Amar. Lebih baik gue tidur aja, kan lumayan gue masih bisa peluk istri gue sampai pagi. Amar ikut bergabung di atas ranjang yang cukup sempit untuk mereka bertiga. Untung saja posisinya Zahra berada di tengah sementara Aurel tidur di samping dekat dengan dinding agar Aurel tidak terjatuh. Hal tersebut juga dimanfaatkan Amar untuk bisa memeluk Zahra. Ketiganya kini telap tertidur pulas hingga tiba-tiba. Bruk. Suara benda jatuh terdengar nyaring dan tidak berselang lama, suara seseorang terdengar mengadu kesakitan. Aduh, pantat gue enjok, ucap Amar yang ternyata terjatuh dari tempat tidur. Astagfirullahalazim, Mas kamu kenapa? Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Tanya Zahra khawatir karena suaminya saat ini duduk di atas lantai. Sayang, Mas jatuh, sakit banget, bak anak kecil yang mengadu kepada orang tuanya begitu sekarang yang dilakukan Amar. Dengan cepat Zahra menolong suaminya, membantunya duduk di kursi yang berada di kamar Zahra. Aduh sakit, kembali Amar meringis saat duduk. Bagaimana ini Mas? Zahra pijitin saja ya. Tanya Zahra yang diangguki oleh Amar. Zahra menggelar tikar lalu menyuruh Amar untuk tengkurap. Dengan telatan Zahra memijit Amar sekali-kali Amar mengadu kesakitan, namun ditahannya karena takut didengar oleh mertuanya. Bagaimana Mas? Tanya Zahra. Sudah baikan kok sayang, jawab Amar. Alhamdulillah, kalau begitu Mas Amar tidur saja di dekat Aurel, ucap Zahra. Terus kamu mau kemana sayang? Inilah Amar sekarang, tidak bisa jauh dari Zahra.
Zahra mau ambil air wudhu Mas, Zahra mau sholat nanti Mas. Zahra bangunin kalau sudah azan subuh, ucap Zahra. Mas mau jadi imam kamu sayang, semalam kan Mas sholat di masjid jadi izinkan di sholat malam kita, Mas yang menjadi imam kamu. Ucapan Ammar sontak membuat Zahra terharu. Setelah keduanya mengambil air wudhu, kini dengan khusyuk mereka menjalankan sholat malam. 123. Berjamaah. Sepanjang sholat Zahra tak hentinya terharu dengan suaminya. Zahra tidak menyangka seorang Ammar CEO Ariskop ternyata memiliki suara yang merdu saat melantungkan ayat suci Al-Quran. Setelah mereka menunaikan sholat, keduanya berdoa dengan air mata yang tidak bisa terbendung. Zahra sampai terisak. Ammar yang menyadari itu berbalik menatap istrinya dengan mata yang sudah sembab. Sayang, kenapa kamu menangis? Apa kamu menyesal menikah dengan Mas? Tanya Ammar yang dijawab gelengan oleh Zahra. Tidak Mas, Zahra malah sangat bersyukur dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Zahra sangat terharu karena sekarang Zahra sudah jadi makmum untuk Mas Ammar. Terima kasih Mas sudah memilih Zahra menjadi istri Mas Ammar, dan menjadi umi untuk Aurel, ucap Zahra tulus. Bukan kamu yang harus berterima kasih, tetapi Mas yang berterima kasih kepada kamu sayang, yang mau menerima duda beranak satu seperti Mas, ucap Ammar dan kini tangannya mengusap buliran air mata yang membasahi pipi halus nan putih milik Zahra. Ammar mencium kening Zahra, lalu keduanya saling berpelukan. Sayang, panggil Ammar. Iya Mas. Kamu cantik memakai kalung pemberian Mas. Mas pikir kamu hanya menyimpannya ternyata kamu mengenakannya. Mas baru lihat semalam saat kamu membuka hijab, ucap Ammar yang masih setia memeluk tubuh Zahra. Zahra suka kalungnya Mas, terima kasih. Zahra langsung memakai kalung ini setelah Mas memberikannya kepadaku, ucap Zahra. Loh kok Mas nggak tahu? Aneh si mantan duda, bagaimana Ammar bisa tahu jika setiap hari Zahra mengenakan hijab? Tidak mungkin Zahra mengenakan kalung di luar hijab untuk memperlihatkannya kepada Ammar. Kemesraan mereka berdua kembali harus terganggu saat guling yang Zahra simpan di dekat Aurel agar nanti Aurel tidak sampai terjatuh seperti ayahnya. Benar saja, Aurel telah berada di ujung kasur. Ternyata biang kerok sampai Ammar terjatuh dari ranjang adalah putrinya sendiri yang tidurnya tidak bisa tenang. Zahra memindahkan tubuh mungil Aurel kembali ke dekat dinding. Tak berselang lama, azan subuh telah berkumandang. Ammar telah siap bersama Pak Gading dan Yoga untuk berangkat ke masjid. Keduanya merasa heran dengan cara berjalan Ammar yang sedikit aneh, bahkan Yoga telah berpikir yang tidak-tidak. Kenapa Kak Ipar jalannya seperti itu? Apa memang seperti itu ya cara jalan pengantin baru? Monolog Yoga, yang terus melihat cara jalan Ammar. Tidak mungkin mereka melakukannya malam ini, bukankah si cantik tidur bersama mereka? Tapi tadi ibu mendengar seseorang mengadu kesakitan di kamar Zahra. Apa mungkin seganas itu sampai nak Ammar jalannya aneh gitu? Tapi Zahra terlihat baik-baik saja. Monolog Pak Gading juga merasa heran dengan menantunya. Astagfirullahalazim, ucap Pak Gading, karena berpikir yang tidak pasti. Kenapa Pak? Tanya Ammar. Tidak apa-apa nak, ayo buruan kita jalan nanti keburu Igomat. 124. Apakah Pak Gading tidak mengerti jika menantunya merasa kesusahan saat berjalan, tapi sekarang malah mengajak Ammar berjalan cepat? Memang nasib Ammar, karena kebohongannya sekarang harus dibayar kontan olehnya, mulai dari diganggu putrinya sampai jatuh dari tempat tidur. Setelah melaksanakan sholat subuh, ketiganya tidak langsung pulang ke rumah.
Karena para jamaah malah mengucapkan terima kasih kepada Pak Gading, karena memberikan sembako dan alat sekolah kepada warga yang hadir di pesta pernikahan Amar dan Zahra. Semua itu berasal dari menantu saya Pak, ucap Pak Gading. Terima kasih Nak Amar, berkat sembako dari Nak Amar, keluarga Bapak tidak perlu beli untuk beberapa hari ke depan, ucap seorang bapak yang Amar tidak tahu namanya. Sama-sama Pak. Amar bersyukur karena bantuannya sangat bermanfaat bagi para warga. Ketiganya kini pamit untuk pulang. Saat Amar akan berdiri tiba-tiba tanpa sadar Amar mengaduh kesakitan. Aduh, ucap Amar. Nak Amar kenapa? Tanya jamaah lain. Tidak apa-apa Pak. Kamu ini malah bertanya, namanya juga pengantin baru. Amar hanya tersenyum untuk menanggapi ucapan para bapak-bapak di kampung Zahra. Boro-boro nikmati malam pertama, peluk istri sebentar aja sudah jatuh dari tempat tidur, monolog Amar. Sesampai di rumah, mereka sudah disambut dengan makanan untuk sarapan. Ayah lihat, Aurel sudah cantik, Aurel tadi dimandiin Umi, kalena elnya dingin, nenek masak air panas untuk Aurel, ucap Aurel dengan semangat. Kapan ya gue bisa dimandiin Zahra juga, monolog Amar, bukannya merespon ucapan putrinya, Amar malah berpikir yang lain. Ish ayah kok diam? Tidak dengar ya? Tanya Aurel mulai kesal. Iya putri ayah kan memang cantik. Mas, sudah pulang terus ayah sama Yoga mana? Tanya Zahra, lalu mencium tangan suaminya, lalu diikuti oleh Aurel. Ada di luar, sebentar lagi mereka masuk. Itu mereka, ucap Amar melihat mertua dan adik iparnya. Aurel berlari untuk menghampiri kakek dan omnya. Cantiknya keponakan om, puji Yoga. Karena mendapat pujian Aurel malah terlihat malu-malu. Terima kasih om, ucap Aurel. Ia cucu kakek cantik dan wangi, kini Pak Gading yang memuji Aurel. Aurel kini telah menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan mungilnya. Loh, kok wajahnya ditutup? Tanya Yoga. Aurel menalu om, ucap Aurel lalu berlari menuju Zahra dan memeluk tubuh uminya karena malu telah dipuji. 125. Oleh banyak orang. Semua orang malah tertawa dengan tingkah Aurel yang sungguh sangat menggemaskan. 126. Semua anggota keluarga telah menikmati sarapan masing-masing, diselingi dengan celotehan Aurel. Saat semua orang sedang berbincang santai di ruang keluarga, terdengar suara ketokan pintu. Bergegas Yoga membuka pintu dengan Aurel yang digandengannya. Assalamualaikum Yoga. Waalaikumsalam Kak Dani, ayo masuk Kak, ajak Yoga. Sebentar Kak, Yoga panggil ayah dan Kak Amar dulu, ucap Yoga. Tetapi Aurel menahan Yoga. Om sini aja, biar Aurel panggil kakek dan ayah, ucap Aurel. Baiklah sayang. Terima kasih, Yoga mengusap kepala Aurel. Aurel berlari menuju Pak Gading dan Amar berada. Ayah, kakek, di luar ada tamu, ucap Aurel memberitahu. Siapa cantik? Tanya Bu Imah yang penasaran dengan tamu yang datang pagi-pagi padahal resepsi sudah dilangsungkan kemarin. Aurel tidak tahu Nek, tamu dua orang, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan rambutnya warna-warni seperti warna pelangi telus wajah putih, bibir melatapi tangan dan kaki hitam, ucap Aurel, mulai menyebutkan ciri-ciri tamu yang datang.
Telus yang laki-laki olang tinggi, kulus. Lambut dua walna sini melah sini warna apa ya? Aurel tidak tahu, Aurel nunjuk bagian kanan dan kiri kepalanya. Oh iya satu lagi, mereka pakai baju sama, seperti Cici dan Caca tapi wajah tidak sama, lanjut Aurel, menyebut teman sekolahnya yang kembar yang pakaiannya selalu sama. Siapa sih kok Bapak jadi penasaran? Terus oke yoga mana? Tanya Pak Gading. Om di luar sama tamu, jawab Aurel. Lebih baik kalian keluar, daripada di sini main tebak-tebakan. Ibu dan Zahra akan buat minum untuk para tamu. Cucu nenek ikut ayah dan kakek keluar ya, ucap Bu Imah.